Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus sudah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf di Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara sekasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat satu ungkapan bahwa Bunda Maria dan Bapak Yusuf ini adalah keluarga yang sungguh-sungguh taat dengan hukum Taurat, dengan tradisi Yahudi. Dan di sini juga mengungkapkan kepada kita bagaimana cara orang Yahudi mendidik anaknya. Mereka membagi menjadi paling tidak ada 3 termin. Termin yang pertama adalah setelah melahirkan sampai cerai susu atau sampai disapih, ini adalah tanggung jawab ibu. Setelah disapih sampai usia sekitar 12 tahun, ini adalah tanggung jawab bapaknya atau Santo Yusuf kalau untuk Tuhan Yesus. Lalu setelah itu masuk dalam masa atau fase inisiasi, dia dilibatkan dalam peribadatan orang Yahudi. Berarti di situ mau diungkapkan bahwa anak yang berusia 12 tahun itu atau seperti Tuhan Yesus ini adalah menjadi milik Tuhan. Maka Tuhanlah yang mendidik anak itu. Nah, di sini kita bisa melihat cara orang Yahudi bahwa mereka tidak pernah menghilangkan aspek Tuhan di dalam proses pendidikannya. Ini kalau kita belajar dari Injil. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau panjenengan dalam mendidik melibatkan Allah enggak? Melibatkan Allah enggak? Halo? Kita bisa melihat di sana, melibatkan Allah enggak dalam mendidik anak? Buktinya apa? Karena kita seringkali bertemu ada anak yang kumini pertama itu sudah lulus SD misalnya. Ini kan padahal harusnya kelas 4 gitu. Berarti tampak bahwa ada sesuatu istilahnya yang mau dikejar terlebih dahulu. Nah, di sini juga menjadi suatu istilahnya itu pemikiran dalam diri kita. Anak dilibatkan enggak? Oke, kalau anak istilahnya itu
belum dilibatkan, kita juga anak diikut sertakan enggak dalam setiap doa kita. Jadi anak tidak hanya menjadi objek doa, artinya yang selalu didoakan oleh orang tua, tetapi juga anak apakah juga dilibatkan pada saat kita berdoa, supaya anak mengenal Allah yang kita sembah, yang kita imani. Dilibatkan enggak? Ya. Dari banyak anak, jawabannya seringkali melihat orang tuamu berdoa, ya. Lalu kalau ditanya lagi lebih dalam lagi, seringkali diajak berdoa enggak oleh papi mami? Doanya hanya kalau diajak ke gereja. Di rumah sedikit orang tua yang ngajari berdoa. Nah, ibu bapak, ini sebetulnya pembelajaran bagi diri kita dari Injil. Tetapi kalau kita sekarang ini mau menghubungkan bacaan Injil ini dengan peringatan yang kita peringati hari ini, yakni Maria Immaculata atau hati tersuci Bunda Maria, maka kita mencoba untuk melihat bahwa Bunda Maria berusaha dengan serius untuk memahami rencana Tuhan untuk terjadi dalam diri anaknya. Dikatakan menyimpan dalam hati, semua perkara dalam hati ini, dia mencoba untuk melihat, memikirkan, mencoba untuk melihat juga dengan Roh Kudus yang ada dalam dirinya, untuk melihat juga apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh Allah untuk terjadi dalam diri anak ini. Bunda Maria tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kalau memaksakan kehendaknya kan bisa juga dikatakan kalau orang tua, oh kamu harus les ini ya, les itu, les ini, les itu. Mungkin juga hobi atau keinginan orang tua masa lalu yang tidak terjadi diterapkan kepada anaknya. Misalnya anaknya tidak suka piano, tetapi karena orang tuanya dulu pada waktu dulu kepingin main piano, dia ngeles ke anaknya piano. Atau ngeles ke balet, atau ngeles ke apa. Nah, ini kan sesuatu. Jadi Maria yang murni itu mencoba untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, tetapi mencoba untuk membiarkan ini anak ini memang dilahirkan oleh dia, tetapi untuk perkembangan selanjutnya, dalam proses pendidikan selanjutnya, terserah Tuhan dalam memanggil. Dia mencoba untuk menyerahkan ini kepada Tuhan yang memanggil. Dan dikatakan dalam endingnya bahwa Tuhan Yesus itu pulang bersama dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf ke Nazaret. Dan sebetulnya masih ada satu tambahan, satu kalimat, dia bertumbuh dengan baik. Artinya dewasa betul. Di sini mau diungkapkan kepada kita bahwa ternyata hati Bunda Maria ini adalah hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh mencoba untuk mendukung atau juga bisa dikatakan kalau Tuhan sudah berkehendak, dia mencoba untuk memahami terlebih dahulu, lalu dia mencoba untuk melakukan. Tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga melakukannya. Dia dengan konsekuen juga. Walaupun nanti dia tahu sendiri bahwa pada saat Tuhan Yesus mencoba untuk perutusannya dan di akhir perutusannya harus mati dengan cara seperti itu, dia berusaha untuk memahami juga satu-satunya anaknya itu harus meninggal terlebih dahulu. Orang tua ingin supaya dirinya dikubur oleh anaknya, bukan justru malah mengubur anaknya. Ini sesuatu yang sulit. Hanya dengan hati yang terbuka akan kehendak Tuhan, dia mampu untuk bisa menjalani dengan tenang. Coba bayangkan kalau hati Maria itu tidak terbuka, pasti dia ngeyel, protes kepada Allah. Tetapi Bunda Maria tidak. Maka ibu bapak saudara terkasih, hati Bunda Maria ini menjadi teladan bagi diri kita, terutama dalam menghadapi banyak sekali permasalahan dalam hidup ini, supaya rencana Tuhan
bisa berjalan dengan baik. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih.